wa sabba alayya rizqa sabata rahmatin fa anta rajaul alamina walau taghat. Kita teruskan pembahasan kitab Al-Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal wasiluna fala annahu ghayyabahum bisyuhudihi anha ay innahum nasabuha ilaihi tabarya'an min haulihim wa quwatihim faqata'ahum an zalika syuhuduhum lahu. Wa ammal wasiluna, dan adapun beberapa orang-orang yang usul, ya, usul itu lodging maksudnya, atau orang yang udah connect dengan Allah. Kalau kita ini belum connect, baru ngubungin terus, ya, dihubungin terus lewat zikir, lewat istighfar, lewat sholat, lewat baca Quran, lewat baca sholawat, itu dalam rangka menghubungi Allah. Nah kalau udah connect, nyambung, itu namanya usul. Wa amal wasiluna, dan adapun beberapa orang-orang yang usul, wali annahu, maka adalah karena sesungguhnya Allah ghayabahum, adalah menutupi siapa Allah, hum kepada al-wasilun, bisyuhudi, sebab melihat Allah, anha, dari amal-amalnya. Jadi ciri-cirinya orang yang sudah sampai usul kepada Allah, Allah tutup semua kehebatannya karena dia melihat kepada Allah. Dia udah nggak merasa hebat, udah nggak merasa pinter, ya, yang alim udah nggak merasa alim, yang hafal dalil udah nggak merasa hafal dalil, yang gagah udah nggak merasa gagah, yang punya kekuasaan pangkat sudah nggak merasa punya pangkat, yang kaya udah nggak merasa punya kekayaan. Kenapa? Karena ditutup oleh Allah sebab dia melihat Allah. Ini yang dikatakan al-wasiluna, atau orang-orang yang sudah sampai kepada maqam ma'rifat billah. Nah kalau orang di bawah itu pasti dia lihat dirinya. Kalau yang hebat saya, yang pinter saya. Dia selalu haus pengakuan makhluk. Ciri-cirinya apa? Sama'ah, atau bahasanya sum'ah. Sum'ah itu apa? Mencerita-ceritakan prestasinya sama orang lain, ya. Mencerita-ceritakan keberhasilannya kepada orang lain, dengan maksud dan tujuan pertama supaya dia dapat pengakuan bahwa dia sukses, hebat, top. Yang kedua, dia ingin mendapatkan pujian atau acungan jempol, hebat gitu. Kalau diacungin jempol tuh semangatnya naik, ya. Itu berarti belum sampai. Ai innahum, jalannya sesungguhnya wasilun tadi, nasabuha, adalah membangsakan siapa Allah, kepada siapa wasilun tadi ya, kepada amal, ilaihi, kepada Allah. Jadi orang-orang yang udah sampai segala sesuatunya itu
dipulangkannya kepada Allah. Kalau yang kaya Allah, yang pinter Allah, yang kuasa Allah. Dia nggak merasa lagi punya apa-apa, dia kembalikan langsung kepada Allah. Jadi nggak ada perasaan macam-macam dalam hatinya. Karena salah satu perasaan yang berbahaya itu ya, jadi penyakit hati itu ada 10 yang berbahaya. Kenapa kita sholat nggak bisa khusyuk? Kenapa hati kita selalu gundah gulana, galau kacau bergalau? Karena ada 10 virus yang ada dalam hati kita yang nggak kita bersihkan. Pertama apa? Kizbun, pembohong. Kita sering mau ngomong bohong. Padahal kizbun itu humul khaba'is. Bohong itu adalah mboane dosa. Jadi indu angkangnya dosa itu adalah bohong. Kebohongan yang satu akan melahirkan kebohongan-kebohongan selanjutnya. Contoh, seorang anak sekolah datang terlambat di sekolahnya, ditanya sama gurunya, "Mengapa kamu terlambat?" "Ban sepeda saya kempes, Bu." Bohong lagi dia pertama, padahal nggak kempes. Terus kempesnya di mana? Nah, terpaksa bohong lagi, di dekat lampu merah, Bu. Terus setelah kempes kamu bawa kemana? Bohong lagi, ke bengkel, Bu. Ke bengkel yang mana? Bohong lagi, bohong terus ya. Jadi kalau sesuatu itu udah dimulai dengan kebohongan, maka selanjutnya terus bohong dan bohong. Itu maksudnya al-kizbu itu adalah humul khaba'is. Maksudnya apa? Bohong itu, dusta itu adalah induk dari segala kemaksiatan. Nah ini kalau ada bohong dalam hati kita nggak bisa tenang, sholat nggak bisa khusyuk. Itu pertama. Makanya dihilangkan, bohong itu dihilangkan. Caranya gimana? Dikuras. Cara mengurasnya gimana? Dengan kalimatan thayyibatan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bohongnya dihantam terus loh, biar kizibnya keluar. Jangan dipelihara itu bohong. Tanya, "Kok nggak ngaji, Mas?" "Ah, lagi nggak enak badan." Bohong. Lagi sibuk apaan? Bohong lagi. Makanya itu harus dikeluarkan bohongnya, kizbunnya dikeluarkan. Yang bisa mengeluarkannya cuma satu, yaitu zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah kok dikeraskan begitu? Karena bohongnya tadi itu udah nempel gitu. Jadi ibarat virus itu udah nempel, jadi harus dikorek. Nah kalau udah bersih mah pelan aja, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu pertama. Yang kedua, sum'ah. Sum'ah itu apa? Suka membicarakan prestasi-prestasi yang sudah dicapai dan prestasi-prestasi nenek moyangnya. Wah, bapak saya dulu begini. Ini sum'ah, ini penyakit, virus yang mematikan hati. Ah, dulu bapak saya begini. Kakek saya dulu membela Indonesia merdeka. Nah, diceritain ini. Termasuk prestasi-prestasi yang dia capai. Nggak malu dia sama Allah bahwa apa yang dia dapatkan itu adalah pemberian Allah, tapi diakui kehebatannya. Ini orang nggak punya malu sebenarnya. Padahal kata Nabi, malu dan iman itu menjadi satu. Hilang satu, hilang keduanya. Orang kalau kehilangan malu pasti kehilangan imannya. Orang kehilangan imannya pasti nggak punya malu.
Terus bagaimana kalau kita mau cerita, ya? Kita menceritakan fadl Allah, nikmat Allah, nggak apa-apa. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Tapi kita, dan apa yang Allah berikan kepadamu maka ceritakanlah. Jadi kita menceritakan itu bukan kehebatan kita, tapi karena kemurahan Allah, boleh. Tapi jangan tepuk dada, ya. Nanti copot jantungnya itu baru tahu. Itu yang kedua, sum'ah. Nah, kalau bahasa Padangnya sanang mautan keberhasilannya. Otai gadang. Saya begini. Padahal jasanya itu entah ada atau enggak, itu di otaknya. Nah, itu sum'ah. Itu termasuk virus yang mematikan hati. Insya Allah kita lanjutkan yang itu ya. Ini belum nih. Masih banyak, itu ada 10 macamnya virus yang membuat kita sholat itu nggak bisa khusyuk. Hati nggak bisa tenang. Ainnahum, jelasnya sungguhnya al-wasilun. Nasabuha adalah membangsakan siapa wasilun ha kepada amal yang dilakukannya, ilaihi kepada Allah. Ini karunia Allah. Tekan Nabi Sulaiman itu. Nabi Sulaiman begitu dia memerintah bala tentaranya untuk memindah singgasana Bilqis, tempat duduk Ratu Bilqis dari negeri Saba ke Palestina, dipindah dalam waktu sekejap mata. Nabi Sulaiman langsung, haza min fadli Rabbi, ini adalah fadl dari Tuhan. Bukan nepuk dada, ini kehebatan saya punya anak buah minda. Ini adalah fadl Allah. Tabarri'an, karena bersih diri, min haulihin, dari upaya atau usaha ikhtiar, wa kuwatihim, dan kekuatan, kehebatan. Jadi dirinya dibersihkan dari ikhtiar, maksudnya dia nggak merasa itu hasil usahanya, tapi dia merasa itu adalah fadl dan nikmat Allah, dan dia tidak merasa itu hasil kepintarannya ya, atau kekuatannya, tapi dia merasa itu adalah fadl Allah. Anzalika, dari yang demikian amal tadi. Syuduhum, apa olehnya melihat siapa al-wasilun lahu kepada Allah, fi hadrati kurbi, dalam pemeliharaannya Allah. Tapi kalau untuk kita jangan paksakan seperti itu ya. Jika karena makam orang itu pertama obatnya apa? Muridun, orang ahli ibadah, orang yang melakukan persiapan perjalanan menuju Allah, itu muridun, murid. Siapkan ilmunya, siapkan imannya, ya, siapkan amalnya. Bahwa kalau kita nggak punya amal, mau jalan menuju Allah itu berat, sangat berat. Karena setan nggak ikhlas, iblis nggak ikhlas. Kita berjalan menuju Allah itu iblis nggak terima. Dia cari 1000 macam cara bagaimana supaya kita berhenti berjalan menuju Allah. Itu kerjanya iblis itu. Jadi kalau obat, dia ibadah, dia mengharapkan upah dari ibadahnya. Kalau kelasnya obat nggak ada masalah. Selesai baca naria 360 kali, ya dia minta sama Allah. Ya Allah, kabulkanlah keinginanku. Tunggu tobat itu. Ya. Nah, kalau asairuna atau salikuna, orang yang sudah berjalan menuju Allah, udah mulai mujahadah, ya, udah mulai riyadhah. Nah, itu biasanya antara lepas
antara lepas dan dipegang. Terkadang dia pasrah, terkadang dia kembali kepada dirinya. Ini orang dalam perjalanan nostalgianya begitu. Ya, terkadang dia pasrah kepada Allah. Ya, terkadang dia pusing, dia kembali mengandalkan usahanya, mengandalkan otaknya, mengandalkan apa yang dia punya. Itu as-sairuna. Ini udah hebat itu. Tapi bagi orang yang sudah sampai, dia semata-mata hanya mengandalkan Allah. Jadi apapun yang dia perbuat, ya dia anggap itu adalah fadlun min fadlillah. Nah, tergantung kita di kelas yang mana. Jangan sampai nggak masuk kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, kalau nggak masuk sama sekali ya repot. Waman, adapun siapa orangnya syahada, melihat siapa orang kepada Allah, lam yashhad, maka tidak melihat siapa orang mau sertanya Allah, ghairahu, kepada selain Allah. Nah, jadi kalau orang udah sampai, udah usul, udah dibuka oleh Allah pemahamannya tentang Allah, biasanya kepada selain Allah dia sudah tidak berselera. Jadi kalau kita masih berselera berarti belum, nggak usah maksa, stres nanti. Ya, pedet putus satu nanti talinya. Jadi kalau kita lihat duit kok masih, berarti belum, terus aja dulu, nggak usah maksa. Jangan cerita-ceritanya makrifat, cerita-cerita arifin, tapi lihat duit masih, air liurnya masih menetes. Nah itu munafik, itu namanya. Jadi ilmu itu semakin sering kita omongkan tapi tidak kita amalkan, akan menjadi sampah di dalam hati kita. Itu yang dikatakan ilmu yang tidak manfaat. Jadi kira-kira kalau kita nggak amalkan, ya nggak usah kita omongkan. Ini orang harus makrifat begini, tapi nggak diamalin. Itu jadi penghalang nanti itu. Jadi sampah, akan membusuk di dalam keyakinannya. Sehingga apa? Sehingga berat dia untuk berjalan menuju Allah. Hanya kira-kira kalau kita mau ngobrol-ngobrol masalah ilmu, yang baik yang kira-kira kita amalkan aja. Ya, kayak istighfar, ya, atau mujahadah, orang tuh harus melawan nafsunya begini, karena kita sedang perang. Ya, jadi cerita itu akan menambah semangat. Kayak samalah kalau kita dagang rame-rame dengan dagang sendiri-sendiri, itu lebih asik dagang rame-rame. Walaupun nggak pelaris, kita nggak terlalu bingung. Kenapa? Karena ada teman untuk cerita. Tapi kalau kita sendiri aja di situ nggak pelaris, waduh. Nah, orang berjalan menuju Allah sama itu. Waqad asbagha, dan sungguh-sungguh menyempurnakan siapa Allah wa Allah an-ni'mata, kepada nikmatnya Allah, alal fariqaini, atas dua golongan ini, maksudnya as-sairun dan al-wasilun. Jadi kalau kadang-kadang kita pasrah, kadang-kadang kita kembali diri kita, udah mendekati terus saja. Yang repot tuh nggak berangkat-berangkat. Kalau ngomongnya pintar, apa aja diomongin, tapi nggak berangkat-berangkat. Nah, itu repot itu yang model begitu. Tapi harus berangkat. Jadi kadang-kadang tenang, kadang-kadang galau. Ya, kadang-kadang hati plong, kadang-kadang kusut. Ya, itu berarti nostalgianya orang dalam perjalanan. Ya, sama lah kalau kita pulang kampung. Di perjalanan itu kan nggak selalu enak, ya kan? Kadang turun hujan, kadang ada orang mobilnya ugal-ugalan, buat kita deg-degan, itu biasa. Tapi terus, jangan berhenti.
Tapi yang ditunggu oleh iblis dan setan itu adalah kita berhenti menuju Allah. Kalau kita udah berhenti, dia tepuk tangan. Minat ta'alluqi, dari bergantung. Ya. Afahum, ya. Karena menjaga siapa Allah, hum kepada al-wasilun tadi. Minat ta'alluqi, dari bergantung bi'amalihim, dengan beberapa amalnya. Nah, karena Allah langsung yang menjaga. Dia hanya bergantung kepada Allah. Allahus Somad. Jadi kita sekarang ini mulai belajar melepaskan ketergantungan kepada makhluk, termasuk kepada diri kita sendiri. Mulai kita belajar bergantung kepada Allah. Soalnya besok kalau kita masuk kubur, tidak ada yang bisa nolong kita, hanya Allah yang bisa nolong. Benar nggak? Kita besok masuk kubur, nggak ada yang bisa nolong. Hanya Allah yang bisa nolong. Anak, ya kalau anaknya anak soleh, mau mendoakan, lumayan. Istri yang ditinggal, paling-paling dia kawin lagi. Kalau masih muda, rumah yang kita bangun dengan utang-utang ke material, bata kita beli satu semen sekarung kita bangun rumah, terus umur kita pendek, kita mati, akhirnya gimana? Rumah itu siapa yang pakai? Ya suami baru istri kita. Sementara kita di alam kubur merasakan dari kelalaian karena kita di dunia, karena kita habis waktu untuk bangun rumah tadi itu. Udah nggak ingat kita. Paling berdukanya sebulan 2 bulan. Hari pertama nangis, hari kedua mulai diam, hari ketiga ada nonton TV, hari keempat ada ketawa-ketawa. Nanti habis masa idahnya dia berdandan lagi, ketemu jodohnya lagi. Sementara kita di alam kubur tidak ada yang bisa menolong kecuali cuma Allah. Makanya sekarang belajar kita untuk menggantungkan harapan kepada Allah, dan kita kurangi harapan-harapan kita kepada makhluk. Ya, ada yang bisa diharapkan besok. Paling kalau udah masuk ke alam kubur. Bayangkan itu, orang di alam kubur itu nunggu sampai datangnya hari kiamat. Ya kalau dia masuk kubur bawa amal kebaikan, kuburnya menjadi raudhah miryadil jinan, kata Nabi, taman di antara taman-taman surga. Gimana kalau dia masuk kubur bawa banyak masalah? Sholat enggak, datang Ramadan enggak puasa, lalu dia mati, gimana nasibnya di alam kubur? Oh, ngarapin istri, wah istrinya cari suami lagi, nggak ada. Sehidup semati itu omong kosong tuh, nggak ada itu. Sehidup doang. Kadang waktu hidup aja kita kadang-kadang kena stroke misalnya, ya kan? Nah, atau kena kecil manis lah, udah nggak berdaya. Biasanya perempuannya dah banyak polanya, banyak tingkahnya, cari gebetan baru. Apalagi kalau kita udah sehidup semati itu omong kosong. Jangan terlalu percaya kepada makhluk. Percayalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, caranya gimana? Kita belajar, jangan maksa ya. Wah, kalau begitu saya Allah aja semua dibuang, stres nanti. Pelan-pelan belajar kita melepaskan ketergantungan kepada selain Allah di bidang apapun, sedikit tapi terus. Ibarat air menetes ke batu, ya. Walaupun hanya setetes, kalau dalam waktu lama
itu batu yang keras tetap ada lubangnya. Jangan langsung dipecah pakai martil, batunya jadi kocar kacir. Kalau kita maksa, saya ingin jadi orang makrifat, dagangan ditinggal, rumah diberiin sama orang, akhirnya berantakan, keluarganya berantakan. Jadi pelan-pelan tapi terus, ya jangan malas maksudnya. Insya Allah kita lanjutkan pada perjumpaan selanjutnya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan صالحا